Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan opportunity cost dalam hubungannya dengan cost of quality. Cost of quality atau biaya mutu adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Biaya kualitas menurut Eigenbaum terdiri dari 3 aspek, yaitu adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Sementara Juran menyampaikan pendapatnya terkait dengan cost of poor quality, yang merupakan biaya yang timbul akibat kualitas buruk atau kegagalan produk yang tidak memenuhi standar dari pelanggan. Biaya-biaya yang muncul akibat cost of poor quality ini juga sering disebut hidden cost karena memang tidak terlihat langsung secara cost-nya. Antara lain kehilangan kepercayaan pelanggan, bahkan sampai kehilangan proyek atau bisnis. Model quality cost ada 4. Yang pertama adalah model Crosby, yang kedua model opportunity cost, yang ketiga model process cost, dan yang keempat model ABC. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa contoh opportunity cost. Opportunity ataupun kita kenal dengan intangible cost adalah biaya yang dapat diperkirakan seperti kerugian karena kehilangan pelanggan akibat kualitas yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Opportunity cost merupakan faktor penting dalam cost of quality ataupun dalam biaya mutu. Langsung kepada case study yang pertama, yaitu yang dilakukan pada perusahaan produksi balok beton, di mana dalam melakukan produksinya kita mengetahui bahwa balok beton itu produksi yang dengan variasi rendah, tetapi proses produksinya bervolume tinggi, dan kondisi ini juga perusahaan menjual semua balok yang diproduksinya. Produk yang dihasilkan tingkat kesesuaiannya 100% sesuai dengan apa yang diharapkan customer. Tetapi dalam kenyataannya, customer tetap muncul ketidakpuasan. Hal ini terkait dengan keterlambatan pengiriman dan adanya produk yang rusak. Dari sini ada beberapa peluang yang bisa kita lihat dan bisa dikembangkan apakah peluang itu menjadi opportunity atau malah menjadi kerugian. Yang pertama adalah penanganan material yang tidak memadai karena beberapa balok rusak di pabrik maupun di dalam perjalanan atau dalam pengiriman. Yang kedua, potensi setiap penghentian pabrik akan menyebabkan kehilangan kapasitas terpasang. Selain 3 faktor PAF tadi, dalam kaitannya dengan cost of quality, kita juga mengenal adanya faktor peluang yang berpotensi menghasilkan tambahan atau menghasilkan lebih banyak pendapatan. Analisis biaya yang dikeluarkan dan menambah biaya peluang yang hilang. Sehingga model empiris untuk model bisnis atau produksi seperti perusahaan ini, yaitu dengan menambahkan cost prevention, cost appraisal, cost failure, dengan cost opportunity. Pada bagian PAF, perusahaan ini hanya mengalokasikan 2 hal, yaitu pemeliharaan peralatan produksi dan kalibrasi. Sedangkan pada aspek appraisal-nya, yaitu perusahaan menetapkan 4 kategori. Hal ini untuk kesesuaian dengan hukum. Dan yang terakhir terkait dengan failure, itu terjadinya penurunan peringkat. Di sini terlihat bahwa proses PAF yang dilakukan tidak maksimal karena tidak semua potensi dilakukan prevention, appraisal ataupun failure-nya. Sehingga di sini ada potensi opportunity loss. Kontributor utama dari opportunity loss pada perusahaan ini adalah underutilisasi kapasitas produksi terpasang. Faktor yang mempengaruhinya adalah kegagalan mesin. Kenapa bisa terjadi kegagalan mesin? Karena kita lihat
cost of prevention-nya, perusahaan tidak memiliki pemeliharaan preventif yang komprehensif, tetapi hanya pemeliharaan peralatan produksi dan hanya kalibrasi saja. Yang kedua, kekurangan bahan baku. Kekurangan semen, hal ini kaitannya dengan pembatasan likuiditas. Mungkin tadi tidak disampaikan secara jelas, tetapi di dalam kajian atau jurnal yang terkait hal ini, bahwa perusahaan mengalami masalah likuiditas karena tingginya hutang dagang. Dari dua potensi ini sehingga bisa dilakukan rekomendasi. Yang pertama adalah melakukan kalibrasi cetakan. Itu harus dilakukan lebih sering sehingga menyebabkan ataupun biaya tambahan untuk prevention dan presale akan menurun. Tentunya akan menurunkan total biaya PAF. Terus yang kedua, hilangnya peluang harus dikurangi. Tentunya kita harus bisa meningkatkan atau memaksimalkan kapasitas pasang. Dan yang terakhir adalah kebijakan kredit perusahaan harus ditinjau. Hal ini untuk memperbaiki likuiditas keuangan dan mengurangi jumlah hutang dagang. Sehingga pasokan bahan baku menjadi lebih lancar dan bisa lebih banyak lagi. Kesimpulan dari case study yang pertama adalah bahwa fungsi PAF tidak cukup dalam studi ini. Perlu adanya tambahan yaitu terkait dengan opportunity cost atau opportunity loss. Yang kedua, model COQ dengan memasukkan opportunity loss dapat mengidentifikasi strategi yang menguntungkan dan memberikan ruang untuk improvement. Dan yang ketiga, kesesuaian produk yang 100% pun tidak menjadi jaminan. Tetapi kita perlu adanya tambahan biaya kualitas sehingga menyebabkan produksi menjadi lebih baik lagi. Case study yang kedua adalah terkait dengan penurunan image perusahaan di suatu perusahaan di Spanyol. Kurang lebih kita harus bisa melakukan kuantifikasi terhadap customer komplain yang terjadi di perusahaan tersebut. Dengan cara melakukan fasilitasi komplain, mengelola keluhan dari pelanggan, dan kita menghitung potensi kerugiannya seperti apa. Langsung kepada hasil dari perhitungan, case study ini adalah dilakukan pada perusahaan SME atau small medium enterprise. Kenapa dilakukan pada perusahaan kecil? Ini untuk memperlihatkan bahwa perusahaan kecil pun cukup memerlukan quality cost atau cost of quality. Tidak hanya perusahaan besar saja. Analisis keluhan pelanggan pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Nah, ini untuk memperkirakan nilai cost of image, cost of loss image pada tahun 2014. Dari hasil tabel ini terlihat bahwa H1 adalah pelanggan yang benar-benar tidak puas itu menghasilkan 5,6 non pelanggan, sementara setiap pelanggan yang tidak puas menghasilkan 2,04 non pelanggan, dan H3 itu setiap pelanggan yang agak tidak puas menghasilkan 0,18 pelanggan. Dengan melakukan formulasi nilai tersebut dan mengalihkan koefisien ini, didapatkan bahwa potensi jumlah pelanggan yang hilang pada tahun 2014 adalah 111 dari setiap pelanggan yang tidak puas. Tentunya ini suatu kerugian yang besar bagi perusahaan. Sehingga untuk case studi yang kedua ini, kita dapat simpulkan bahwa model COQ sebetulnya berguna untuk mempertimbangkan hidden cost quality. Meskipun perusahaan sadar akan pentingnya hidden cost, terutama cost of loss image, tetapi masih sulit untuk diukur sehingga seringkali diabaikan dalam perhitungan. Model kuantifikasi CLI dengan berdasarkan complaint customer dapat dikembangkan untuk menghitung hidden cost dengan melibatkan para pakar tentunya sehingga dapat mengoptimalkan opportunity loss yang mungkin terjadi. Kesimpulan dari review terkait dengan opportunity cost ini, yang pertama adalah model COQ tidak cukup dengan fungsi PAF saja, tetapi perlu adanya tambahan faktor opportunity cost. Yang kedua, opportunity cost dapat memberikan ruang untuk perbaikan dalam proses produksi. Yang ketiga, hidden cost menjadi penting untuk diperhatikan perusahaan dalam penerapan cost of quality. Dan yang keempat, pengembangan metodologi kuantifikasi dari customer complaint dapat membantu perusahaan menyusun strategi yang tepat dalam menjaga mutu produk ataupun layanan.
Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.